Kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Kalau hari ini saya tidak berhasil waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Saya wakil rakyat. Seolah-olah mengatakan bebas berhubungan seks walaupun belum nikah. Tapi kalau anaknya keberatan atau ibunya keberatan, itu baru pidana. Di mana logika hukumnya ini? Ya, sekarang kita kasih kesempatan nih, catatannya makin banyak. Revisa dari tadi hanya menyimak ya, Nah itu Maria, dia, ya. silahkan dilontarkan di meja catatan demokrasi, Ref. Oke, di sini aku tadi menyimak banget percakapan bapak-bapak di sini yang seru banget. Ada beberapa hal yang pengen aku tanya ini. Mungkin pertama, aku mau bertanya nih, kan Bapak tadi bilang bahwasanya masyarakat harus tunduk kepada keputusan yang sudah ada di parlemen itu sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa masyarakat tunduk ketika proses yang ada di parlemennya sendiri itu aja cacat? Berapa banyak DPR melakukan rapat dengar pendapat? Apakah hak-hak yang sudah disebutkan tadi seperti hak didengar, hak untuk diterima pendapatnya, dan hak ketika pendapat tersebut ditolak dijelaskan, apakah hal tersebut juga sudah dijelaskan oleh DPR? Tentunya saya rasa belum, karena saya sebagai salah satu orang yang membuat kajian terhadap pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP kemarin, saya rasa kajian yang saya berikan dan kajian tersebut argumennya ditolak, saya merasa tidak ada alasan mengapa DPR menolak kajian tersebut. Sehingga di sini dapat saya sampaikan bahwa DPR-nya saja itu sudah menyeleweng. Lalu bagaimana bisa masyarakat disuruh patuh sama DPR yang udah nyeleweng? Justru tugas kita di sini harusnya mengkritisi dong. Jangan sampai DPR di sini semena-mena, karena hukum dibuat untuk membatasi kekuasaan. Jangan sampai kekuasaan di atas hukum. Hal itu adalah cacat, karena apa? Indonesia saja adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Bang Tobas. Ya, jadi pembahasan KUHP ini sudah sedemikian lamanya, bahkan sebelum saya menjadi anggota DPR. Ya dari tadi zaman Bang Abalin 2020, 2004, 2029 masih Pak Muladi, kami udah bahas ini bareng. Iya betul, makanya dari Bang Abalin masih menjadi anggota DPR periode 2004-2009 sudah dibahas. Kemudian periode 2014 itu dibahas, 2014-2019 dibahas, bahkan sampai pada keputusan tingkat pertama. Nah, menurut teman-teman, karena saya baru menjadi anggota DPR pada periode ini, menurut teman-teman di periode yang lalu, ya, ketika 2014-2019 itu sedemikian banyaknya yang sudah diundang, didengarkan pendapatnya, dibahas satu persatu isu-isunya. Jadi sebenarnya bukan hanya masa periode ini saja, ya, proses pembahasan itu, proses meminta pendapat, proses kemudian berdialektika itu sudah sejak lama. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, menyambung juga yang disampaikan oleh Bung Ferry tadi terkait dengan soal partisipasi bermakna yang sudah disampaikan, didengarkan, ya, kemudian dibawa untuk didiskusikan. Yang menjadi pertanyaan dari Bung Ferry sama Rafina kan revisa itu kan soal penjelasan. Nah, memang problemnya adalah ketika diputuskan, itu kan setelah diputuskan baru kemudian kita bisa jelaskan satu persatu mengapa ini kemudian diakomodir seluruhnya. Kan ada juga yang diakomodir seluruhnya 100% diambil, ada. Jadi variannya macam-macam. Ada yang diakomodir tapi dalam bentuk kita rumuskan ulang. Semangatnya diambil, poinnya diambil, tapi rumusannya memang tidak persis sama seperti tuntutan yang disampaikan. Ada juga yang dalam bentuk diakomodir dalam penjelasan, tambahan penjelasan. Jadi macam-macam bentuknya. Ada yang kemudian tidak terakomodir, ada juga. Ada juga. Nah, jadi ada yang juga dihapuskan pasalnya. Nah, jadi macam-macam variasi terkait dengan akomodir dari tuntutan-tuntutan masyarakat. Makanya karena itu tadi saya berulang kali sampaikan, ayo kita cek proses pembahasannya. Mana yang diakomodir, mana yang tidak diakomodir. Jadi jangan kemudian mengeneralisir bahwa seolah-olah tidak didengarkan seluruhnya, tidak diakomodir dan sebagainya. Nah, sekarang soal penjelasan, ya. Dalam diskusi kita ini, ya, secara singkat dan padat saya ingin sampaikan bahwa tadi pendapat-pendapat tadi bahwa negara harusnya dalam posisi dia memberikan ruang kebebasan yang luas, posisi kekuasaan itu seperti apa, itu betul. Tapi jangan salah, ada juga pendapat lain, termasuk pendapat dari para guru-guru besar, bahwa dalam hukum pidana juga selain melindungi masyarakat, juga harus mengatur agar kekuasaan ini juga bisa berjalan, ya, dengan perlindungan-perlindungan hukumnya
terkait dengan hukum pidana. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi begini, jadi pendapat ini ada, betul yang disampaikan kita semua di sini, termasuk juga, saya pun juga dalam posisi yang sama sebenarnya dalam pendapat ini, tapi juga ada pendapat lain. Nah, karena itu saya jelaskan dalam kesempatan ini bahwa kenapa akhirnya rumusannya menjadi seperti itu. Karena dua pendapat ini yang coba kita akomodir, ya. Akhirnya kita carikan jalan tengah, ya. Kekhawatiran kita coba jawab dengan membuat rumusan batasan yang mudah-mudahan kekhawatiran itu tidak terjadi, ya, dengan batasan-batasan. Tapi di sisi lain, pendapat para guru besar, pendapat para ahli, pendapat beberapa kalangan masyarakat yang merasa bahwa memang tetap harus ada pasal yang memberikan perlindungan bagi harkat martabat kekuasaan presiden dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian juga terakomodir. Jadi pertanyaan saya ini ke pasal korupsi. Kenapa tadi sanksi minimal 200 juta menjadi 10 juta? Kok sanksi aja dikorup? Diskonnya gede banget. Diskonnya gede banget. Ini ada kaitan dengan buku 1. Ini semangat korupsinya yang kuat atau semangat perubahannya? Bukan. Jadi gini, KUHP itu adalah rekodifikasi. Ya, kemudian ada buku 1 yang kita membuat satu satu konsep yang membuat semuanya sama, ya. Contohnya begini, ya. Ancaman pidana kita buat dia ada kategori yang perbuatan tertentu maka dia ancaman pidananya 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang seumur hidup misalnya begitu. Termasuk juga kategori dendanya. Kita juga sesuaikan dengan kategori beratnya pidana ini. Nah, terkait dengan berkurangnya ancaman minimal menjadi 2 tahun, itu berdasarkan keterangan dari tim Perumus, ya. Itu berdasarkan satu kajian bahwa dalam satu kasus-kasus korupsi itu peran masing-masing berbeda-beda. Nah, ketika kemudian seorang hakim sudah dipatok bahwa minimal itu 5 tahun, sementara ada juga peran-peran tertentu dalam kasus korupsi. Misalnya dia perbantuan atau dia hanya sekedar ya ketidaktahuan, kebodohan dia akhirnya dia terlibat dalam kasus itu, yang akhirnya si hakim jadi terikat dengan batas minimal bawah itu, maka akhirnya ketidakadilan yang muncul. Oleh karena itu, ini kan soal rentang. Bukan dengan ada pasal ini bukan, memungkinkan ini orang untuk lebih korup. Bukan, karena gini, dengan rendahnya tuntutan minimalnya, kemudian sanksinya dari 200 juta menjadi 10 juta, ini orang saya yakin ke depan ini orang berbondong-bondong menjadi koruptor. Karena ini dendanya dikit, dihukumnya juga dikit kok. Ini soal penyesuaian konsepsi pidana. Jadi ini kita soal konsep. Lihat, gini, ini realita ya, realita. Penegak hukum kita ini masih lemah. Lihat ruang pengadilan kita juga masih lemah, hakimnya juga masih lemah. Kita harus berani mengkritik itu. Betul, betul. Nah, karena artinya itu ruang korup, transaksi dalam hukum itu sampai detik ini masih ada. Betul. Penegak hukum salah satu aktornya. Nah, karena itu kan kita harus bisa memilah. Ya, permasalahannya di mana? Apakah permasalahannya ada pada rumusan pasal atau permasalahannya pada implementasi yang harus kita juga perbaiki. Jadi soal implementasi memang kita punya PR banyak nih. Ya, yang karena itulah maka jangan-jangan produk pasal ini hasil kompromi para anggota dewan yang wataknya korup. Enggak. Bukan. Enggak apa-apa. Ada lobby-lobby di sana, masalah kok. Enggak ada. Ini soal konsepsi. Jadi memang tadi ya kita harus menyesuaikan ya kategori perbuatan tertentu dia masuk dalam kategori mana. Tidak dipukul rata. Beratnya enggak, dia jadi ada kategori-kategorinya ya. Perbuatan ini dia masuk kalau dia berdenda maka kategori 1 kah, kategori 2, kategori 3 sesuai dengan ringan beratnya. Kemudian juga ancaman pidana ya. Juga harus disesuaikan dengan itu supaya kita punya keseragaman. Gini, nah, itu juga kalau maksimumnya 20 tahun, efek jerahnya di mana? Orang 20 tahun. Oke, sekarang buku 1 ya. Buku 1 itu kita memang mengubah paradigma pemidanaan kita. Soal efek jera, soal balas dendam, itu ada di KUHP existing yang lama ini, produk kolonial. Ya. Dan produk baru kita ini. Berarti korupsi nggak perlu efek jera dong, Bang? Bukan begitu, salah memahaminya. Bukan begitu. Dengan buku 1 baru kita mengacu pada pemidanaan modern. Ini konsep juga. Konsep universal sekarang ada di dalam diskusi kriminologi, diskusi hukum besar. Sedikit lagi, gak apa-apa, saya cuma sedikit saja. Nah, jadi oleh karena itu ya maka buku 1 baru itu kita memuat konsep-konsep pemidanaan baru. Kita membuat pelaku itu tidak sekedar dihukum menimbulkan efek jera pembalasan, bukan. Tapi bagaimana pelaku itu bertobat, bagaimana pelaku itu menyadari kesalahannya, bagaimana masyarakat belajar dari proses pemidanaan yang ada. Itulah konsep baru pemidanaan modern yang sudah yang kalau yang
produk kolonial itu sudah ditinggalkan. Mas Ferry dulu komentar, Mas Ferry. Ya, pertama, bukan tidak ada yang baik di KUHP, banyak dibahas puluhan tahun. Makanya saya menggunakan istilah KUHP ini ibarat susu sebelanga yang ditetesi banyak pasal-pasal nila, rusak kebaikan-kebaikan itu. Makanya dari tadi Bang Tobas itu kan hatinya mendua, jauh di dalam hati itu betul-betul berpihak kepada publik, makanya dia coba cari jalan untuk melindungi publik. Tapi problematikanya begini, belum dari tadi Bang Tobas maupun Bang Abalin bisa menjawab bagaimana lembaga negara itu merasa terhina. Padahal deliknya aduan. Bagaimana lembaga itu bisa datang sendiri? Dan harus pimpinan Kalau yang pemerintah melaporkan, mengatakan ini pembahasannya di DPR nggak bisa. Pembahasan itu berdua. Kejahatan ini dilakukan berserikat ya, antara pemerintah hingga memasukkan pasal-pasal seperti ini. Perlu diingat juga Bang, di dalam pasal-pasal KUHP yang saya katakan bermasalah ini, banyak sekali ruang sebenarnya bisa melibatkan publik. Makanya saya sepakat kalau pasal-pasal bermasalah ini disingkirkan. Ini betul-betul revolusioner. Pasal-pasal yang tersisa itu luar biasa hebat. Saya respect dengan banyak kajian terkait pemidanaan baru gitu ya. Kategori pemidanaan yang sangat menurut saya sangat bagus sekali. Ada sanksi pidana kerja sosial yang menurut saya itu merevolusi lapas kita di kemudian hari. Tetapi kan yang baik-baik ini dirusak oleh pasal-pasal demokrasi ini. Ada orang yang menitipkan pasal-pasal bermasalah sehingga hasil kerja para orang yang menitipkan maksudnya siapa itu Bang? Orang yang menitipkan koruptor, pasal-pasal contoh bermasalah. ya. Masalahnya bukan di penjelasan Bang Tobas tadi. Masalah yang menarik misalnya di pasal peralihan soal tindak pidana. Dalam proses menjelang diberlakukan, ketika orang dalam proses peradilan, pasal peralihannya mengatakan, maka nanti akan dipilih pasal yang meringankan. Ini sedang jalan nih, masuk 3 tahun. Kalau kasus korupsi, tentu akan terdampak kepada pasal yang meringankan. Saya berpikir jangan-jangan menjelang 2025, dulunya para koruptor menunda-nunda proses persidangan, buru-buru mereka mengatakan sidang kami segera. Karena apa? Mereka akan mendapatkan kompensasi dari pasal meringankan. Secara azas hukum ada nih. Ya, justru itu asas betul, hukum. Makanya saya itu setuju. asas hukum universal yang Betul, kalau kita asas salahkan berarti hukum kita menyalahkan satu universal prinsip hukum yang berlaku secara umum. mestinya dikesampingkan untuk memberantas korupsi. Khusus korupsi bagi saya tidak berlaku konsep azas universal. Saya akui itu memang ada azasnya. Ya, itu ya kita tidak gini. Kalau kita bicara soal konsepsi teoritik dan sebagainya, ya suatu asas hukum yang bersifat universal yang tadi disampaikan oleh Bung Ferry itu asas hukum. Ya, ketika seseorang dia sedang menjalani suatu proses hukum dan kemudian muncul ketentuan baru yang ada, maka yang lebih meringankanlah yang digunakan. Itu asas hukum universal gitu loh. Jangan kemudian asas hukum universal ini kita harus pilah-pilah lagi untuk kasus tertentu tidak berlaku, yaitu kita tidak konsisten terhadap penerapan asas hukum. Jadi supaya kita juga dalam hal menerapkan pemikiran-pemikiran kita termasuk juga asas teori dan sebagainya itu secara lurus gitu ya. Menurut saya kita masuknya di situ. Tapi Bang ada juga azas ya untuk mengesampingkan azas universal karena perbuatan extraordinary. Ini kejahatan luar biasa loh. Kenapa itu tidak di-input? Kenapa diuniversalkan saja? Tapi tolong juga selain ini dijawab Bang. Karena ini bisa dijelaskan oleh Bang Tobas dengan baik. Saya yakin beliau mengikuti dengan baik. Tapi tolong juga dijelaskan bagaimana cara lembaga negara tadi begitu ya. Bang Abalin, silakan Bang. Ada satu hal yang memang harus kita uraikan dengan baik bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah saat ini adalah bagaimana menyiapkan komponen-komponen turunannya setelah undang-undang ini KUHP ini ditetapkan. Karena itulah maka tadi saya memberikan contoh ketika ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28-28E tadi ada peraturan-peraturan berikut menyusul. Saya pastikan dan kita juga harus yakini tentang kedudukan posisi itu bahwa undang-undang turunannya atau komponen-komponen turunannya
tidak akan mungkin bisa bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Apa komponen turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam posisinya ketika dia sampai pada lembaga-lembaga teknis, polisi umpamanya, yang tadi dibicarakan itu adalah bagaimana pelaksanaannya di lapangan, bukan? Bagaimana undang-undang itu bisa mewarnai seluruh aspek kehidupan umat manusia. Harus dibuatkan, tidak mungkin tidak. Ada peraturan pemerintah yang harus diterbitkan oleh yang pemerintah. Abang bicarakan itu untuk Kitab Hukum Acara. Ya, artinya kalau ada polisi, ada kejaksaan. Kalau diatur lagi. Bagaimana cara dia melaksanakannya? Maka tentu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagaimana dia beracara? Bagaimana dia melakukan? Tentu harus ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan? Nah ini acara pidana. Bang Tobas diminta jujur, tolong dijelaskan ke beliau konsep apa maksud Kitab Hukum Pidana ada turunannya. Kalau yang beliau jelaskan semestinya itu turunan dari hukum acara. Iya, karena ketika dia sampai di lapangan, baik itu polisi maupun jaksa, maka yang dia pakai tuntunannya itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yes. Kebawahnya itu adalah terkait dengan apa? Tidak, Abang bilang tadi turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan pemerintah. Karena nanti akan lebih luas lagi tafsirnya. Jadi menurut saya Bang Tobas perlu juga sosialisasi ke istana. Begini penjelasannya. Oke, Bang. Jangan sampai beda suara nih antara pemerintah sama DPR nih, Bang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai pada lembaga-lembaga teknisnya, polisi dan jaksa. Maka pelaksanaannya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang saya kasih contoh tadi itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh sahabatku adekku Noel. Ketika ada pelaksanaan di lapangan, umpama seperti satu undang-undang, bagaimana penerapannya di bawah, di lapangan. Itu yang tadi saya kasih contoh. Kalau ini clear, harus ada KUHP untuk bisa menerapkan itu ke bawah. Kalau mau dibilang lebih terhormat dan cerdas dan punya semangat revolusioner, supaya tidak dibilang mentalnya kolonial banget, sudah hapus saya sih, kenapa susah sih? Ngapain juga didorong juga harus ke MK, kita lihat baru kemarin beda pandangan dicopot sama DPR. Jadi saya rasa gini, saya khawatir yang korupsi ini kejahatan yang luar biasa menjadi kejahatan biasa aja. Orang denda yang hukumannya ringan kok. 20 tahun belum potongan. Kita lihat ada orang yang dihukum 20 tahun, 7 tahun atau berapa tahun udah keluar kok. Gimana soal rasa keadilan buat masyarakat. Tapi di sisi lain maling ayam 4 tahun aja dia dihukum tuh. Begini. Sampai sesusah-susahnya. Kita ini opinion leaders, pembuka pendapat. Dialog kita ini salah satu fungsinya adalah mengedukasi para pemirsa. Justru kita mengedukasi, Bung Abel. Kita mengedukasi, memberi informasi semangat perubahan, bukan semangat kekuasaan. Semangat perubahan itu bukan undang-undangnya diputuskan hari ini kemudian tidak setuju besok dibatalkan. Itu tak usah diajarkan saya. Bisa begitu. Tak usah mengajarkan saya soal ada itu. Prosesnya, ada mekanismenya diatur dalam negeri ini. Justru gini dong, itulah kita harus tempatnya di Mahkamah Konstitusi, semangat. Bukan logikanya logika kekuasaan. Gitu. Gimana? Undang-undangnya diputuskan hari ini. Kalau kau tidak setuju Noel, bukan besok dibatalkan. Bukan begitu tidak caranya. Begitu juga. Tidak seperti itu juga logikanya, Bung Abel. Makanya itu ada proses masa transisi 3 tahun. 3 tahun itu supaya semua orang bisa melihat. Pemerintah juga bisa menyusunnya dengan baik. Bagaimana lembaga teknisnya dilaksanakan dengan baik. Bukan diputuskan hari ini, kau tidak setuju, besok dibatalkan. Betul, kalau gitu gini dong. Semangat untuk membatalkannya harus kita sepakati. Gitu. Sepakat nggak untuk dibatalkan berapa dari yang kita tolak ini? Ya udah kalau gitu kita tolak. Kau melalui sepakat nggak kita tolak itu? Tidak boleh ditolak. Ditolak dong. Kita dengarkan suara mahasiswa. Kita dengarkan suara mahasiswa. Cukup, Bang Noel. Ini udah ditolak jadi keputusan politik negara. Ini sama-sama opinion leader yang punya sudut pandang yang berbeda. Revisa silakan. Oke, di sini permasalahannya seperti yang udah dibilang tadi. Katanya ada pasal yang diakomodir menggunakan penjelasan. Katanya ada peraturan turunan yang akan turun dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri. Tetapi bagaimana kita yakin dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih bermasalah ini bisa menurunkan peraturan turunan yang spesifik, yang konkret. Ini akan membuka celah peraturan turunan yang sama-sama multitafsir, peraturan turunan yang sama-sama cacat. Bagaimana ini? Jadi begini, makanya saya selalu menawarkan ayo kita buka rumusannya bersama-sama, kita baca bersama-sama. Yang dimaksud bermasalah itu yang mana? Nah, dari kemudian kita bahas nih, itu dia makanya karena begini Tobat.
Umum. Ini sama seperti itu, orang PBB itu. Dia membaca draft tanggal 9 November. Sementara draft akhir dari penetapan KUHP ini sudah ada. Apa urusannya juga dia bicara tentang urusan dalam negeri kita, tentang undang-undang ini. Bang Ngabalin, disitulah persoalannya. Mari kita baca 240 soal penghinaan lembaga negara itu. Tolong dijelaskan tantangannya ya. Tantangannya mari buka. Nah saya tawarkan ayo kita buka 240 dan penjelasannya. Apa maksud menghina lembaga negara Baik, itu? Tolong jelaskan. Kita masih ada waktu sekitar 3 tahun nanti dari DPR dan pemerintah untuk mensosialisasikannya. Mohon maaf durasi di sini sangat terbatas. Kita akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah di Catatan Demokrasi. Ya pemirsa, di studio Catatan Demokrasi sudah hadir Kiai Haji Subarno Syafi'i. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pemirsa Catatan Demokrasi di mana Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita sudah mengikuti satu diskusi yang luar biasa. Diskusi kemasyarakatan, diskusi kebangsaan, dan diskusi peradaban. Karena hukum tidak lepas dengan peradaban, dan dari hukum pula lah lahirnya tatanan sosial kehidupan manusia berbangsa dan bernegara. Kita syukur alhamdulillah dari tahun 63 saat ini kita baru punya undang-undang hukum pidana sendiri. Walaupun terus terang di sana ada sana sini banyak kekurangan produk manusia. Andai pun ada yang salah, ada yang kurang, ini satu ijtihad. Salahnya pun masih mendapatkan pahala. Saya hanya menekankan ke depan walaupun masih 3 tahun ke depan kita akan melakukan ini undang-undang. Karena di dalam filosofi hukum agama, syariat itu adalah tatanan kehidupan manusia dengan asas dasar yang pertama, adamul haraj. Yani bagaimana menjauhkan daripada bahaya, menjauhkan daripada petaka, menjauhkan daripada segala macam permasalahan. Saya khawatir ketika hukum ini tidak berorientasi ke depan seperti itu, nanti malah hukum menjadi masalah. Yang kedua, ingat, saya hanya menyampaikan sebagai bagian daripada kehidupan masyarakat. Jadikan hukum ini adalah taklilut takalib untuk meringankan beban kehidupan masyarakat. Jangan hukum itu malah membebani masyarakat. Kalau sudah hukum itu membebani masyarakat, akan kembali membebani negara. Kalau sudah membebani negara, maka terus terang alangkah buruknya pembuat hukum dan perancang undang-undang ini. Bukan membangun bangsa dan negara, malah akan bisa merusak bangsa dan negara. Yang ketiga, setuju atau tidak setuju? Tadrib bitasrib. Memang harus melalui tahapan. Tidak bisa sekaligus. Ini masih ada 3 tahun. Mari kita lapang dada, tapi secara konstitusional. Bukan kita berteriak di jalanan. Sebagai bangsa yang beradab, ada lembaga kita. Di MK kita berbicara. Di situ akan diputuskan. Bukan di publik kita berkoar-koar. Malah akan kelihatan saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Saya juga paham. Masih ada 10 pasal yang saya perhatikan. Yang mengganggu pikiran saya. Bung Ngabalin tahu karakter saya. Dan ini adalah adik perjuangan 98 saya. Saya kenal betul beliau juga tahu saya. Oleh karena itu saudara-saudara, para pemirsa, dimanapun Anda berada, jadikan masa depan kita sebagai bangsa yang beradab. Andai pun masih ada kekurangan 3 tahun ke depan, yuk mari kita diskusikan dengan baik. Dengan lapang dada. Andai pun ada yang terpotong dan harus terganti, yang lebih baik dari manapun yang kita ambil, asalkan itu positif, buat kehidupan bangsa dan bernegara ke depan, itu yang kita ambil. Unzur makol, walatandur mankol. Lihat apa yang diucapkannya, jangan melihat siapa yang bicaranya. Walaupun lembaga pentinggi yang berbicara, tapi kalau isinya maaf, hanya kotoran ayam, lebih baik kita cari telur ayam walaupun keluar dari keranjang ayam. Saya kira itulah. Walaupun ini perbicaraan kita ibarat pemain bola antara Argentina dan Belanda. Ya, ini antara Argentina dan Belanda sudah selesai sudah tiup peluit. VR sudah dinyatakan bagaimana Argentina harus duduk untuk masuk ke dalam semifinal. Belanda oleh mati-matian dia berjuang, tapi apa boleh dikata?
Tinggal tunggu nanti permainan akhirnya. Mudah-mudahan saya berdoa bangsa kita ke depan dengan lahirnya KUHP yang baru akan memiliki peradaban yang lebih tinggi dari seluruh bangsa yang lain. Boleh bangsa lain takut dan khawatir tentang KUHP yang dibicarakan kita hari ini. Sampai dunia lain belum apa-apa. Australia sudah ketakutan dan kebingungan. Terus terang, Qatar tidak pernah takut untuk menegakkan hukum. Ambillah contoh. Bangsa yang beradab, bangsa yang konsisten dengan hukumnya. Kalau kita konsisten dengan hukum kita, peduli apa dengan bangsa lain? Mereka tidak ada kontribusi besar kepada bangsa kita. Cuman satu pesan saya, Pak Jokowi pernah bilang, miskinkan koruptor. Ini mumpung ada Pak Ngabalin saya bicara. Kalau sudah pesan Pak Jokowi miskinkan koruptor, kenapa masih ada di dalam KUHP ini koruptor seakan mendapatkan peluang dan keringanan? Salam saya untuk Pak Jokowi melalui Pak Ngabalin, mudah-mudahan nanti bisa diskusikan bareng-bareng. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Ismarul, langsung dicatat sama Bang Ngabalin. Terima kasih banyak nanti disampaikan kepada Pak Jokowi. Terima kasih banyak Bang Taufik Basari. Terima kasih Rafisa, terima kasih juga sudah hadir di sini Bang Ferry, Bang Noel, terima kasih. Pemirsa, kita akhiri catatan demokrasi hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andro Merkuri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.